Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Ini emailnya banyak banget, tapi sayangnya saya nggak bisa bahas sekaligus semuanya. Jadi mudah-mudahan setiap minggu bisa ada satu email yang saya bahas. Nah, hari ini email yang masuk adalah email dari ngalamwahib@gmail.com. Nah, ini ada tulisannya, "Selamat malam, saya Tomen dari Malang Raya. Saya baru belajar motret, saya kepikiran motret dengan tema siluet. Bagaimana caranya supaya hasil siluet itu ciamik begitu? Terima kasih. Kak Marta, semoga sehat selalu." Ini dilampirkan dua buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah, dari foto yang masuk ini ada dua. Yang pertama foto seorang wanita ya, tampak siluet dari samping. Secara proporsi siluetnya memang dapat banget ya, karena biasanya kalau kita ingin memotret siluet memang dari samping akan lebih maksimal karena kita bisa melihat kontur wajah, ada hidung, ya, ada mulut, ada dagu gitu. Nah, cuma yang jadi permasalahan yang saya lihat di sini adalah di bagian bawah. Jadi bagian bawahnya ini kan masih banyak detailnya ya. Mungkin kalau misalkan ingin dimaksimalkan bisa ambil sedikit low angle lagi supaya bawahnya itu nggak masuk dalam frame kita. Dan di sini kalau saya lihat ada beberapa pixel yang pecah karena di bagian belakang ini kan dibuat overexpose ya. Memang prinsipnya untuk membuat sebuah siluet itu memang ada baiknya dibuat overexpose. Nah, ini tapi ada beberapa pixel yang pecah ini karena kalau saya lihat mungkin bisa dari segi post processing atau segi penyimpanan file pada pertama kali kita motret. Jadi ada bedanya ketika kita motret dengan menggunakan file RAW atau file JPEG. Nah, untuk foto yang kedua juga sama. Kalau saya lihat ada beberapa gradasi warna yang patah ya. Jadi ini biasanya ada kaitannya dengan file RAW, file JPEG. Nah, teman-teman bisa cek di video di bawah ini, linknya nanti saya kasih. Nah, teman-teman bisa cek kenapa sih alasannya kenapa harus motret dengan RAW file itu supaya hasilnya lebih bagus daripada file JPEG. Nah, ini kalau saya lihat di sini juga ada satu poin lain lagi yang harus diperhatikan adalah mengenai sharpness. Jadi secara siluet sebenarnya udah bagus. Yang foto kedua ini ada seorang bapak lagi gendong anaknya, dan dari siluetnya bagus ya, ada topinya juga kelihatan, bentuknya jelas. Nah, cuma sharpness-nya itu kurang. Jadi di sini kelihatan masih agak sedikit blur. Mungkin ada sedikit settingan yang salah atau memang tidak sengaja miss gitu ya, miss fokusnya. Nah, bisa dimaksimalkan di poin itu. Jadi koreksi saya di dua foto itu kira-kira seperti itu. Nah, karena hari ini pembahasannya mengenai siluet, jadi saya akan sharing tips gimana caranya memotret siluet fotografi. Nah, jadi siluet fotografi ini sebenarnya gampang banget buat dibikin. Jadi buat teman-teman yang nggak punya DSLR atau mirrorless atau kamera profesional lainnya, pakai smartphone pun bisa banget buat menghasilkan sebuah foto siluet. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya akan share beberapa tips bagaimana caranya mengambil foto siluet. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin memotret foto siluet? Yang pertama tipsnya adalah perhatikan arah cahaya. Jadi kalau kita punya kamera, satu kamera ini, misalkan saya arahkan di sini, nah pastikan sumber cahaya itu datang dari arah yang berlawanan. Jadi datang dari bagian depan foto kita. Jadi jangan kita ambil ketika arah matahari ada di samping, atau di atas, atau di bagian sisi sebaliknya. Karena siluet itu semakin besar cahayanya, maka semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan siluet. Jadi siluet itu adalah foto yang dihasilkan karena adanya backlight. Nah, apa sih backlight itu? Nah, sesuai dengan namanya, back dari belakang, light adalah cahaya. Jadi cahaya yang datang dari belakang si objek kita yang ingin kita foto. Jadi misalkan kalau saya ingin memotret seseorang, cahayanya itu datang dari bagian belakang, nah itu akan terjadi backlight. Mungkin teman-teman kalau pergi ke mall atau apa, mungkin pernah ngalamin ketika kita mau selfie rame-rame gitu ya, tahu-tahu kita berdirinya di depan jendela. Nah, kemudian mukanya kok jadi gelap, nggak kelihatan. Nah, itu terjadi backlight. Jadi foto kita itu cahayanya lebih terang dari bagian belakang ketimbang cahaya yang jatuh di depan muka kita.
Nah, kemudian kalau teman-teman udah mencoba, saya udah coba nih sumber cahayanya di belakang, jadi saya motret menghadap jendela gitu ya. Tapi kok mukanya nggak hitam total ya? Nah, itu artinya masih ada cahaya yang masuk ke depan muka kita, ke depan muka si modelnya itu. Jadi otomatis karena ada cahaya muncul, otomatis masih terlihat bentuknya. Jadi masih kelihatan mata, hidung, segala macam gitu ya. Tapi kalau di bagian depan tidak ada sumber cahaya sama sekali, maka otomatis akan terjadi gelap total. Nah, tips yang kedua yang tadi saya cerita dari komentar saya di foto yang dikirim ini. Nah, teman-teman coba pertimbangkan untuk mengambil pose dari samping. Karena dari samping itu biasa siluet wajah seseorang itu akan nampak lebih jelas. Jadi kita bisa lihat hidungnya, dagunya, atau kadang-kadang kalau misalkan teman-teman ada pakai topi seperti contoh tadi, nah itu topinya juga akan kelihatan siluetnya. Atau misalkan kalau teman-teman mungkin ingin yang lebih aktif, nah, teman-teman mungkin bisa adegan loncat atau misalkan merentangkan tangan atau apa. Nah, itu mungkin bisa menghasilkan karya yang lebih menarik. Nah, tips yang ketiga adalah coba menggunakan low angle. Kenapa low angle? Karena kalau kita ingin memotret dengan eye level manusia, biasanya kita melihat itu pasti kita lihat lantai. Jadi otomatis bagian belakang dari si model ini sendiri akan masuk ke dalam frame kita. Kecuali kalau kita ingin fotonya setengah badan, itu akan otomatis bagian belakang, bagian lantai tidak masuk. Tapi kalau teman-teman ingin mengambil siluet yang full body, otomatis kita harus memiliki level yang lebih rendah. Jadi bisa artinya kita meletakkan kamera ini lebih rendah atau kita dalam posisi leveling yang lebih rendah. Misalkan ada undakan atau apa, nah kita harus turun satu step atau beberapa step di bawahnya supaya bisa mengambil full siluet. Nah, kemudian tips berikutnya adalah mengenai focusing. Nah, make sure focusingnya itu tepat. Jadi kita harus fokus di subjek yang kita ingin foto. Jadi kalau misalkan kita ingin memotret orang sedang bersepeda, kita focusing di sepedanya itu, di orang dan sepedanya ini. Jadi jangan difocusing ke bagian, misalkan di belakang ada langit gitu ya, kita focusing di bagian langit. Nah, fokus tetap harus jatuh di subjek yang ingin kita sampaikan. Nah, poin penting berikutnya setelah focusing adalah pemahaman mengenai triangle exposure. Buat teman-teman yang belum pernah dengar apa sih triangle exposure, apa itu aperture, apa itu ISO, apa itu shutter speed, nah teman-teman bisa cek di link di bawah ini supaya teman-teman tahu dulu nih. Ini karena basic banget kalau di fotografi. Jadi make sure teman-teman tahu apa itu triangle exposure. Nah, settingan untuk mengambil siluet fotografi otomatis kita harus menggunakan ISO yang lebih rendah. Kenapa? Karena biasanya kita menghindari noise yang tinggi. Karena dengan menggunakan ISO tinggi otomatis akan menimbulkan noise yang banyak. Kemudian, karena kita ingin memotret siluet, kita otomatis membuat sensor ini tidak terlalu peka terhadap cahaya. Jadi ketika ada cahaya yang jatuh sedikit di bagian wajah kita, itu tidak tertangkap oleh kamera. Nah, kemudian kita harus menggunakan shutter speed yang lebih tinggi atau lebih cepat. Kenapa? Supaya cahaya yang masuk ke dalam sensor lebih sedikit. Nah, kemudian poin terakhir yang harus diperhatikan adalah aperture. Jadi kalau teman-teman ingin tampilan backgroundnya ada bokehnya, nah otomatis kita harus menggunakan aperture yang lebih besar, artinya angkanya lebih kecil ya. Jadi teman-teman menggunakan misalkan f1,4, f1,8 untuk menghasilkan foto yang lebih bokeh. Lalu bagaimana kalau kita ingin memotret objek yang bergerak? Nah, otomatis kita harus menggunakan burst mode supaya kita bisa mendapatkan momen yang kita inginkan, tapi tetap dengan tampilan siluet yang cukup indah. Nah, pembahasan email kiriman subscriber tentang siluet fotografi sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah. Dan juga buat teman-teman yang ingin fotonya dibahas, jangan lupa email ke martasuherman@gmail.com. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya, barangkali ada teman lainnya yang membutuhkan informasi ini. Thank you for watching. See you.